Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Rasulillah amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan profil tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam. Kalau pada video sebelumnya kita telah membahas tentang Muhammad Ali Pasha, dan sudah juga kita bahas pada tokoh pembaharu Jamaluddin Al-Afghani, dan pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu sosok tokoh pembaharu dari Mesir abad ke-20, yaitu Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh ini adalah seorang teolog, bisa dikatakan seorang teolog muslim, mufti Mesir, ya. Bisa juga disebut sebagai pembaharu yang liberal, pendiri modernisme Islam, dan seorang tokoh penting dalam teologi dan filsafat yang menghasilkan Islamisme modern dengan cara mensintesiskan ajaran-ajaran agama dengan pemikiran-pemikiran modern. Muhammad Abduh ini juga adalah salah satu murid yang paling setia dari salah satu tokoh pembaharu dalam Islam yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Nah, Muhammad Abduh ini yang menjadi penerus perjuangan dalam mengobarkan semangat pembaharuan pemikiran Islam. Nah, bagaimanakah riwayat hidup Muhammad Abduh? Mari kita melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan biografi dari Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad Abduh bin Hasan Khair. Dia lahir dari keluarga petani pada tahun 1849 di desa Mahallat Nasr di Delta Nil. Jadi Delta Nil ini adalah berada di wilayah Mesir. Lahir dari keluarga yang cukup sederhana, karena keluarganya adalah petani. Walaupun tidak begitu kaya, tapi ayahnya begitu perhatian terhadap pendidikan anaknya, sehingga ayahnya ini berupaya untuk mendatangkan guru mengaji ke rumahnya. Sehingga dengan itu pada usia 12 tahun Muhammad Abduh sudah mampu untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Nah, ketika usianya beranjak 13 tahun, atau tepatnya pada tahun 1862, Muhammad Abduh memutuskan untuk belajar di Masjid Akademi Ahmadi, yaitu di kota Provinsi Tanta. Namun Muhammad Abduh kurang begitu betah di Tanta karena sistem pendidikan yang dianggap terlalu kaku, sehingga dia beranggapan bahwa tidak cocok dengan pemikirannya. Nah, maka dari itu ia memutuskan untuk kembali ke desa asalnya. Ketika usianya beranjak 16 tahun, tepatnya pada tahun 1865, Muhammad Abduh memutuskan untuk menikah. Kemudian dia bekerja sebagai petani. Walaupun Abduh sudah menikah, tapi sang ayah selalu memaksanya untuk melanjutkan studinya. Maka dari itu hanya 40 hari saja Abduh bersama istrinya. Muhammad Abduh beranjak lagi ke Tanta untuk melanjutkan pendidikannya. Namun sebelum sampai ke Tanta, Muhammad Abduh singgah ke Sibrul Khid, yang mana di desa ini banyak yang tinggal dari keluarga ayahnya. Nah, disinilah dia bertemu dengan Syekh Darwish Khidir, yaitu salah seorang pamannya yang mempunyai pengetahuan mengenai Al-Quran dan penganut tarekat Asy-Syadzili. Nah, melalui nasihat-nasihat pamannya inilah sehingga ia kembali untuk termotivasi meneruskan pendidikannya. Nah, berkat kedekatan dan hubungannya dengan pamannya yang selalu mendapatkan motivasi dan suntikan semangat belajar, sehingga benih-benih pemikiran-pemikiran reformis mulai berkembang di pikiran Muhammad Abduh.
Setelah ia menyelesaikan studinya di Tanta, beliau melanjutkan ke Al-Azhar, yakni pada Februari 1866. Setelah ia masuk ke Universitas Al-Azhar, ia hanya mendapatkan pengajaran agama. Dan memang ketika itu Al-Azhar, seperti yang pernah dikatakan oleh pamannya Syekh Darwisi, di Al-Azhar tidak memberikan mata pelajaran yang lain selain ilmu-ilmu agama. Di universitas ini, ia menemukan metode pengajaran yang sama dengan apa yang pernah dia temukan di Tanta. Nah, hal ini yang membuat ia kembali merasakan kekecewaan terhadap metode pengajaran yang ada. Sehingga dengan itu, Muhammad Abduh mencoba untuk menuliskan kekesalannya pada sebuah tulisannya dengan mengatakan metode pengajaran yang verbalis itu telah merusak akal dan daya nalarnya. Nah, mungkin rasa kekecewaan inilah yang menjadikan Muhammad Abduh ingin mempelajari dunia mistik dan hidup sebagai seorang sufi. Namun, kehidupan itu ditinggalkannya karena berkat anjuran pamannya. Nah, salah satu titik balik atau perubahan yang besar yang dialami oleh kehidupan Muhammad Abduh adalah ketika ia mengikuti diskusi dengan kelompok kecil yang dipimpin oleh Jamaluddin Al-Afghani. Nah, pertemuannya dengan Jamaluddin Al-Afghani inilah merupakan pengalaman yang berharga bagi Muhammad Abduh. Abduh sangat tertarik dengan Jamaluddin Al-Afghani karena ilmunya yang dalam dan pola pikirnya yang maju, sehingga Abduh ingin menjadi muridnya yang setia. Oleh karena itu, di samping dia belajar di Al-Azhar, ia tetap bersama Jamaluddin Al-Afghani saling berdiskusi tentang berbagai masalah. Di antara gagasan-gagasan progresif Jamaluddin Al-Afghani yang sangat membekas di kalangan cendekiawan Mesir terlihat pada diri Muhammad Abduh. Pertemuannya dengan Jamaluddin Al-Afghani merupakan kesempatan terbaik untuk berguru, dan ia mendapatkan ilmu sekaligus mewarisi ide-ide gurunya. Nah, dari Jamaluddin, ia mendapatkan ilmu pengetahuan, di antaranya filsafat, ilmu kalam, dan ilmu pasti. Abduh merasa sedikit lebih paham dan mengerti akan ilmu-ilmu yang didapatkannya dari gurunya yang baru ini. Barangkali metode yang diterapkan Jamaluddin yang menyebabkan ia lebih puas. Dari Jamaluddin, tidak saja ditemukan metode pengajaran yang telah lama dicarinya, dan seperti yang dikatakannya, Jamaluddin telah melepaskannya dari kegoncangan jiwa yang dialaminya. Berkat pertemuannya dengan Jamaluddin, Abduh pun menjadi sosok yang berbeda dibanding sebelumnya. Visinya pun tidak hanya mencakup Mesir saja, tetapi juga mencakup dunia Islam keseluruhan. Nah, bagaimana dengan karya-karya Muhammad Abduh? Sebenarnya, Abduh tidak terlalu sering menuangkan dan merangkai pemikiran-pemikirannya dalam sebuah buku. Namun, Muhammad Abduh dia lebih sering menyampaikan gagasannya itu melalui pidato-pidato. Hal tersebut dapat dimaklumi karena waktu yang ia miliki habis terpakai untuk mengajar ketimbang untuk menulis. Abduh pernah mengajar di Al-Azhar, di Masjid Raya Beirut, Masjid Raya Al-Basyarah, Darul Ulum, dan lain sebagainya. Nah, menurut Abduh, pemikiran yang disampaikan lewat ucapan lebih menyentuh hati sanubari pendengar ketimbang menerangkan dalam bentuk tulisan. Namun, tidak berarti karya-karya intelektual Muhammad Abduh yang dituangkan dalam bentuk tulisan tidak ada. Pengalaman dalam dunia jurnalis pun cukup membuat Abduh memberikan perhatian dalam menulis. Hal tersebut dapat kita jumpai dalam karya-karya yang dapat kita kelompokkan sebagai berikut. Tulisan-tulisan Abduh cukup banyak di antara kitab-kitab religius yang ada beberapa judul yang sangat dikenal seperti Risalah At-Tauhid terbitan tahun 1897, sebuah karya yang merangkum pandangan-pandangan teologinya. Kemudian ada Al-Islam Ma'wal Nasraniyah Ma'al Ilmi Wal Madaniyah
yaitu Islam dan Kristen dalam kaitannya dengan sains dan peradaban, terbitan tahun 1902. Dan ada Al-Islami wal Ra'ad al-Muntakidih, Islam dan bantahan terhadap kritiknya. Kemudian, dalam bidang bahasa dan sastra, Abduh menulis komentar-komentar yang luas tentang beberapa karya sastra Arab klasik dan menyalurkannya pada sebuah karya 17 volume pada filologi Arab. Di bidang duniawi, ia menuliskan Takrir fil Islah al-Mahakim al-Syariah, yaitu tentang laporan tentang reformasi pengadilan syariah. Di antara karya-karya itu, karya Abduh yang paling ambisius adalah Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Sayangnya proyek besar itu tidak pernah selesai. Akan tetapi 12 volume yang ia tulis adalah ekspresi paling penting dalam pandangan modernis tentang kitab suci Islam. Muhammad Abduh meninggal pada tahun 1905 ya. Walaupun dia meninggal, tapi pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh disebarluaskan atau dilanjutkan oleh muridnya, yaitu salah satu pemikir pembaharu Islam juga, namanya adalah Rashid Ridha atau Muhammad Rashid Ridha. Kendati pun demikian, kita tidak dapat memungkiri bahwa ide-ide Muhammad Abduh dipenuhi dengan antusiasme yang besar, akan tetapi juga harus menghadapi tantangan yang besar. Bahkan ide-ide modernisme yang diusungnya masih menjadi perdebatan, khususnya dalam modernisme dunia Islam sampai sekarang ini. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang perjalanan hidup salah seorang tokoh pembaharu Muhammad Abduh. Insya Allah kita akan lanjut pembahasan pada video selanjutnya tentang bagaimana ide-ide dan pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh sebagai tokoh pembaharu dalam Islam. Terima kasih karena telah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.